Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi bersama Bapak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu materi tentang nilai dan norma sosial yang kemarin kita anak-anak sudah bahas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu tentang materi inti sosial. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Bapak pimpin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Nah, sebelumnya itu berkaitan dengan dari materi sebelumnya, yaitu nilai dan norma sosial. Nah, untuk sebelum itu Bapak akan menjelaskan bahwa untuk presentasi sendiri nanti Bapak anggap hadir pada komentar, pada kolom komentar di dalam di link YouTube yang Bapak akan kasih pada video ini. Bapak akan izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Nah, masih loading ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang interaksi sosial. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan cara memperbanyak literasi bacaan untuk memahami materi secara baik. Nah, setelah pertemuan kali ini nanti kalian bisa mencari referensi bahan tentang interaksi sosial sebagai literasi bacaan untuk memperbanyaknya gitu. Yang kedua itu menganalisis secara terjadinya interaksi sosial dengan benar. Yang ketiga itu mengklasifikasikan bentuk-bentuk interaksi sosial dengan baik dan benar. Pada pertemuan ini Bapak akan membahas tentang 3 poin, yaitu ada pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial sendiri, guys? Nah, interaksi sosial sendiri yaitu hubungan timbal balik yang secara dinamis antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, baik dalam kerjasama
persaingan ataupun pertikaian. Ini menurut Kimball Jung dan Raymond Wimak gitu. Untuk penjelasan sendiri itu manusia itu tidak bisa menghindari dari keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang perbedaan dirinya sangat ditentukan oleh orang lain. Sedang seorang manusia tidak bisa lepas dari namanya kelompok ataupun masyarakat. Dia membutuhkan berbagai hal yang hanya dapat terpenuhi apabila manusia itu berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Kenyataan seperti inilah yang mau tidak mau manusia melakukan interaksi dengan orang lain gitu. Poin yang kedua yaitu ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Apa saja sih syarat terjadinya interaksi sosial sendiri? Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial sendiri merupakan hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan sadar akan kedudukannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya berjabat tangan ataupun berbicara di sosial media yang sekarang sudah milenial. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi sendiri adalah suatu proses penyampaian pesan ataupun ide gagasan dari suatu pihak kepada pihak yang lain agar terjadinya saling memengaruhi di antara keduanya. Misalnya berbicara secara langsung ataupun lewat telepon begitu. Nah, poin ketiga yaitu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa saja sih bentuk-bentuk interaksi sosial? Nah, ini ada beberapa bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dibagi berdasarkan sifatnya itu ada dua, yaitu ada yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi asosiatif sendiri adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Gitu. Sedangkan disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah ke bentuk konflik dan perpecahan. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial ini yang bersifat asosiatif yaitu satu, kooperasi ataupun bisa disebut kerjasama, yaitu bekerjasama menuju tujuan bersama, yaitu yang memiliki satu tujuan. Yang kedua yaitu adalah akulturasi ataupun perpaduan, yaitu proses perpaduan dua unsur kebudayaan dalam jangka waktu yang lama dengan tidak menghilangkan kepribadian keduanya. Gitu. Yang ketiga itu asimilasi, yaitu ataupun bisa disebut penyatuan, yaitu proses penyatuan dua budaya ataupun lebih dalam jangka waktu yang lama yang membentuk kebudayaan baru. Yang keempat ada akomodasi, yaitu atau bisa disebut jalan keluar, yaitu cara untuk menyelesaikan pertentangan antara dua pihak tanpa menghancurkan salah satu pihak. Yang nomor selanjutnya itu ada nomor 5 yaitu ada dekulturasi, yaitu hilangnya kebudayaan suatu kelompok akibat interaksi antar kelompok sosial. Itu ada kebudayaan baru yang datang untuk yang menjadi lebih dominan dalam suatu kelompok sosial. Gitu. Yang keenam yaitu ada dominasi, yaitu interaksi sosial dalam bentuk suatu kelompok menguasai kelompok yang lain. Misalnya kelompok orang kulit putih yang menguasai orang kulit hitam. Misalkan ya contohnya di Amerika gitu. Dan nomor 7 ada paternalisme, yaitu penguasaan kelompok pendatang terhadap kelompok pribumi. Ini contohnya bisa dilihat daripada masa penjajahan di Indonesia sendiri, baik Belanda maupun Jepang yang menguasai penduduk setempat. Gitu. Yang ke-8 yaitu ada diskriminasi, yaitu pembedaan perlakuan terhadap orang-orang ataupun golongan tertentu. Misalnya diskriminasi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam, yang sama seperti yang ada di Amerika juga. Gitu. Namun perlakuannya yang
yang masuk dengan kuadrat yang lebih fokus ke orang kulit putih daripada kulit hitam. Itu ada diskriminasi. Dan yaitu integrasi sosial mengakui perbedaan ras di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berasal dari ras ataupun suku bangsa yang berbeda dan dapat hidup bersama secara rukun dan damai. Sedangkan pluralisme antar kelompok sosial yang mengakui persamaan hak politik dan hak perdata sama warga masyarakatnya. Nah, ini ada bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Ini ada tiga, dibagi menjadi tiga, yaitu ada persaingan, intervensi, dan konflik. Persaingan sendiri adalah proses sosial yang melibatkan individu ataupun kelompok untuk saling berlomba dalam rangka untuk mencapai keuntungan di berbagai bidang kehidupan sendiri. Yang kedua itu ada kontravensi, yaitu proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan, yaitu di antara keduanya. Sedangkan ada yang nomor tiga itu ada konflik. Konflik sendiri ada keadaan saling mengancam, menghancurkan, menetralisi, atau melukai, dan bahkan saling melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, nanti untuk pertanyaannya bisa dicantumkan di komentar di dalam link YouTube yang akan saya kirim, yang akan Bapak kirim ke kalian nanti. Silakan kalian berkomentar, mungkin kalian yang mungkin kurang paham tentang materi ataupun apa, kalian bisa bertanya di situ. Dan sebagai tanda kehadiran kalian juga di situ. Nah, ini ada dua tugas, nanti Bapak akan memberikan dua tugas kepada kalian. Ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Nah, yang pertama ada tugas kelompok. Untuk kelompoknya sendiri, yaitu ada tiga kelompok, yaitu ada kelompok satu Ilham dan Anis, yang kedua ada Abdul dan Cinta, dan ketiga ada Rizky dan Mila. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, tugas kelompoknya sendiri itu, nah tugas kelompok pertama ada menganalisis sebuah gambar. Nah, ini untuk kelompok satu, untuk Ilham dan Anis. Ini menganalisis tentang gambar. Ya, gambar yang di sini itu gambar apa dan termasuk dalam bentuk interaksi apa kayak gitu. Dan jelaskan kenapa bisa menyambungkan dalam bentuk interaksi sosial yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, yang kedua ini untuk kelompok kedua yaitu untuk Abdul dan Cinta. Ini gambarnya tentang apa dan termasuk dalam bentuk interaksi sosial yang apa. Nah, kayak gitu. Ini ada gambar pertandingan sepak bola ya. Nah, ini bisa dianalisis nanti penjelasannya seperti apa. Mungkin ya singkat saja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan menagih kalian gitu. Nah, untuk kelompok yang ketiga itu untuk Rizky dan Mila itu tentang gambar apa ini dan termasuk interaksi sosial dalam bentuk apa gitu. Ini gambar perang antara Rusia dan Ukraina gitu. Ini tugasnya nanti dalam bentuk tulisan, dan untuk pertemuan ke depan selanjutnya akan Bapak suruh untuk mempresentasikan di kelas. Jadi siapkan tugas kalian dan untuk pertemuan selanjutnya itu. Sedangkan untuk tugas individu ini bisa dicatat ataupun nanti Bapak kirimkan file PPT-nya ini ke
apa ke grup biar anak-anak bisa melihat tugasnya dan juga materi-materi yang Bapak sudah jelaskan pada pertemuan kali. Untuk kesimpulannya sendiri adalah hal yang tidak dipisahkan dengan manusia karena manusia bisa hidup perlu untuk bersih dengan manusia lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia itu sendiri yang beraneka ragam. Nah, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Bapak sudah berikan pada anak-anak. Sangat mengerti dan selalu jaga kesehatan. Mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Mungkin untuk menutupi pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di hati anak-anak semua, mohon maafkan dosanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Bapak tutup dulu.